hebatlah kerusakannya. Amin. Saya mau kasih tahu sama saudara, saudara dengar firman dan menjadi pelaku, atau saudara mendengar firman dan tidak menjadi pelaku, saudara akan sama-sama mengalami badai hidup. Haleluya. Orang benar dengan orang fasik akan mengalami badai hidup, akan mengalami cobaan. Tapi siapa yang tegak berdiri? Orang yang mendengar firman dan melakukannya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Jadi jangan bilang saudara orang benar mengikuti Yesus nggak ada cobaan, nggak ada badai, nggak ada topan, nggak ada banjir. Siapa yang bilang? Amin, saudara. Tapi tadi kemampuan untuk berdiri tegak tergantung fondasi saudara. Fondasi firman Tuhan itu, saudaraku. Jadi makanya saya katakan arahkan firman Tuhan ke dalam hati saudara. Amin. Amin. Simpan. Oke, hari ini kita buka dari kitab firman Tuhan Maleakhi pasal 3. Ini suatu ayat yang terkenal. Ada yang menyukainya, ada yang membencinya. Haleluya, saudaraku. Jadi kita akan memandang ini, saudaraku, dari sudut pandang kasih karunia. Amin. Maleakhi 3:8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Amin. Saudaraku, saya mau katakan kepada saudara bahwa persepuluhan itu sudah ada jauh sebelum hukum Taurat. Buktinya apa? Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Nanti kita lihat, amin saudara. 430 tahun sebelum hukum Taurat Musa diberikan, Abraham, saudaraku, sudah memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Haleluya. Jadi kalau saudara berkata, Pak, tidak ada perintah memberi persepuluhan di dalam perjanjian baru, siapa bilang tidak? Haleluya, saudara. Haleluya. Itu kan hukum Taurat, Pak. Siapa yang bilang? Jauh sebelum hukum Taurat, persepuluhan sudah dilakukan. Saudara mengerti? Amin. Coba kita baca Lukas pasal 11 ayat 42. Lukas 11 ayat 42. Dapur? Bahasa Bataknya dapur ya? Apalah biar saya pandai bahasa Batak, amin. Dan kita injili tanah Batak. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sauran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan. Orang Farisi, saudaraku, memberi persepuluhan itu, bahkan mereka sangat ketat. Bahkan saudaraku, dari hasil sayur-sayurnya pun, mereka memberikan 1/10 dari hasil tanahnya. Amin. Kalau ada ladanya di rumah 100, 10 kasih untuk Tuhan. Ada bayamnya, hasilnya 10 ikat, 1 ikat kasih sama Tuhan. Saudara mengerti? Tapi mereka, saudaraku, melakukan persepuluhan ini karena bukan didasari kasih, tapi semacam legalistik, kewajiban. Saudara mengerti? Karena dalam hukum Taurat ada mengandung yang namanya kutuk. Kalau saudara tidak memberi persepuluhan dalam hukum Taurat, saudara kena kutuk.
Saudara mengerti ini? Amin. Kami katakan tadi ya, kamu telah kena kutuk. Ya, kamu seluruh bangsa. Kenapa? Karena kamu tidak memberi persepuluhan. Lalu Pak, pertanyaannya, apakah dalam perjanjian baru kasih karunia, kalau saya tidak memberikan persepuluhan, saya kena kutuk? Tidak. Kenapa? Karena Yesus sudah tergantung di kayu salib, menanggung segala kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat, termasuk kutuk tidak memberi persepuluhan. Haleluya, saudaraku. Yang dihapuskan, yang ditanggung Tuhan kutuknya, bukan berkatnya. Amin. Saudara mengerti ini ya? Amin. Kutuk tidak memberi persepuluhan ditanggung Yesus, tapi berkat memberi persepuluhan tetap ada. Amin. Saudara mengerti itu? Jadi saudaraku, orang dari memberikan persepuluhan dalam perjanjian lama dengan motivasi ketakutan, amin. Kalau nggak kuliah kasih lebih persepuluhan, aku kena kutuk. Lalu dia mendengar kasih karunia. Kalau aku memberi persepuluhan, tidak memberi persepuluhan di bawah perjanjian baru kasih karunia, tidak kena kutuk lagi. Lalu orang beralih dari ekstrim kiri ke ekstrim kanan. Apa maksudnya Pak? Ekstrim kiri ke ekstrim kanan. Dulu memberi persepuluhan karena takut, berubah menjadi tidak memberi persepuluhan karena kutuk sudah ditanggung. Ekstrim kiri ke ekstrim kanan. Am I understood? Itu pasif saudaraku ya. Kalau aktifnya, do you understand? Saudara mau belajar bahasa Inggris, kita buka nanti 1 juta per pertemuan saudara, supaya saudara fokus. Amin. Saudara mengerti ini? Jadi apa kata Tuhan Yesus tadi? Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan. Apa yang harus dilakukan itu? Memberi persepuluhan. Amin. Yang lain jangan diabaikan. Apa itu? Melakukannya kasih dan keadilan. Jadi tidak ada saudaraku di mana hukum Taurat dihapuskan. Saudara mengerti ini? Amin. Yang satu harus dilakukan, Yang lain jangan diabaikan. yang lain jangan diabaikan. Coba saya baca dari firman Allah yang hidup ya. Celakalah kalian, hai orang Farisi, karena kalian teliti mengenai soal persepuluhan sampai kepada pendapatan yang paling kecil sekalipun. Amin saudaraku. Tapi keadilan dan kasih Allah sama sekali kalian lupakan. Memang kalian wajib memberi persepuluhan, tetapi janganlah kalian melupakan hal-hal yang lain itu. Haleluya saudara. Jadi ada berkat. Lalu Pak, apa itu persepuluhan? Persepuluhan itu memberikan 1/10 dari penghasilan kita. Haleluya. Supaya apa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Amin. Haleluya saudaraku. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, kata Tuhan. Bukankah aku akan membukakan pagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Dan aku akan menghardik belalang pelahap bagimu. Lihat ya, saudaraku, bagi saudara yang membayar persepuluhan saudara, memberikan persepuluhan, menghardik belalang pelahap itu tugas Tuhan. Amin. Tuhan yang menghardiknya bagi saudara. Amin. Aku akan menghardik belalang pelahap bagimu, sehingga tidak dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya anggur di ladang jangan tidak menghasilkan. Amin saudara. Amin. Jadi misalnya persepuluhan saudara, misalnya saudara memberi persepuluhan, lalu persepuluhan saudara itulah yang kami pakai untuk kami hidup. Amin. Lihat ya, bukan karena kami hamba Tuhan, kami beli minyak di SPBU, kami nggak bayar. Pak, operator SPBU, saya bilang ya kan, saya parkirkan kereta saya. Tolong isi, saya ini hamba Tuhan giat,
Gereja Injili Anugerah Tuhan. Terdaftar di Departemen Agama Dirjen Dimas Kristen Protestan. Lalu apakah dia memberi saya minyak gratis? Tidak. Bisa dipanggil ya satpam. Pak, ini ada orang gila. Tolong disingkirkan. Haleluya. Bagaimana kalau saya pakai jas? Saya pakai apa saudaraku? Pakai apa namanya itu? Yang tanda pendeta itu? Kolar itu saudara? Biar supaya segan orang ini. Lalu saya pakai lagi jubah. Kalau saya pakai jubah ini pasti mereka kasih. Saya bisa ngisi minyak gratis. Bisa saudara? Enggak. Saya dong. Itu iya. Operator itu kan begitu saudara. Jadi begitulah cara Tuhan merancang saudaraku. Hamba-hambanya diberi makan. Amin. Halo. Haleluya. Dan saudaraku, uang inilah yang dikelola untuk pengeluaran gereja. Untuk sewa gereja. Macam kemarin saudaraku, kita sewa gereja 10,5 juta. Yang terkumpul sekitar 2,3. Berapa kurangnya itu? 8,2. Dari mana diambil untuk menutupi sisanya? Kami pinjam dulu uang. Lalu saudaraku setiap bulan dari persepuluhan saudara, persembahan saudara itu kami ambil untuk menutupinya. Macam mana kira-kira saudaraku kalau nggak ada persembahan, persepuluhan, lalu suatu hari saudara melihat gereja ditutup. Gereja ditutup, tidak tahu sampai kapan. Haleluya saudara. Biasa kalau ditutup kan atau pindah ke sana kan dikasih tahu begitu. Ditutup, nggak tahu kemana, sampai kapan tidak tahu. Gara-gara tidak ada persembahan. Haleluya saudaraku. Jadi gini, apa yang mau saya sampaikan di sini? Bahwasanya kalau saudara memberi persepuluhan, sebenarnya semua milik kita ini milik Tuhan. Amin saudaraku. Bukan hanya 10% milik kita ini milik apa? Milik Tuhan. 100% hidup kita ini milik Tuhan sebenarnya. Saudara mengerti? Amen. Jadi pertama saudaraku, kita memberikan persepuluhan itu untuk menunjukkan kepatuhan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kepatuhan. Bahwasanya kita percaya kepada firman. Yang kedua, lihat ya, waktu saudara menabur persepuluhan, itu menunjukkan iman saudara. Karena iman harus ditunjukkan melalui perbuatan. Coba kita lihat dulu, Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 dari ayat 17. Dapat saudara? Jadi saudara lihat, ini firman Allah ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin saudara. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Tuhan Yesus pernah ngasih perumpamaan. Ada seorang bapak punya 2 orang anak. Anak sulung dengan anak bungsu. Lalu kata bapak ini kepada anak yang sulung, anakku pergi ke ladang, lihat ladang kita. Ya pak, katanya, cepat kali dia ngomong. Ya pak. Lalu saudaraku di tengah jalan dia menyimpang. Pas lagi ke ladang saudaraku, ada pula dia lewat warung tua. Ada kawannya di situ, nyanyi. Kemana boleh? Singgah dulu. Jadi singgah warung tua. Amin saudara. Nggak jadi ke ladang bapaknya. Lalu kata bapak ini kepada anak yang kedua, anakku, lihat ladang kita. Pertama merajuk dia. Biasa anak kecil, anak paling kecil ya kan, anak paling bontot. Nggak mau. Tapi saudaraku waktu pergi dia nyesal dia. Kok lawan bapakku ya? Lalu saudaraku pergi dia ke ladang tadi.
Menurut saudara, siapa yang mematuhi bapaknya? Anak sulung atau anak bungsu? Hah? Anak susu. Dari mana saudara tahu? Dari hasil dan tindakannya. Ucapannya atau tindakannya? Amin. Amin. Jadi waktu saudara memberi persepuluhan, tindakan saudara menunjukkan saudara percaya kepada Tuhan. Amin. Oke, saudara berkata, aku percaya sama Tuhan. Amin. Tapi tindakan saudara bisa membatalkan iman saudara. Mengerti ini saudara? Iman saudara bisa dibatalkan melalui perbuatan saudara. Itu makanya saudaraku, kalau saya melayani orang sakit, setelah didoakan, dia harus bertindak dengan iman. Saudara mengerti? Amin. Perhatikan ya, kalau orang datang sama Yesus, misalnya saudaraku, dia belum menunjukkan imannya. Contoh 10 orang kusta. Apa kata Yesus? Pergi, tunjukkan dirimu kepada iman. Lalu mereka bertindak menunjukkan imannya. Saudara mengerti? Amin. Mereka bertindak dengan iman, lalu di tengah jalan mereka sembuh. Tapi bagi orang yang sudah datang kepada Yesus menunjukkan imannya, mereka langsung sembuh. Contoh siapa? Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia bertindak saudaraku, melangkah, diterobosnya semua orang, dijamahnya jubah Yesus, dan dia sembuh. Kenapa? Dia sudah bertindak dengan iman. Amin. Tapi bagi orang yang belum bertindak dengan iman, Yesus menyuruh mereka untuk melakukan satu tindakan iman yang menunjukkan bahwa mereka percaya kepada dia. Saudara mengerti maksud saya ini? Haleluya. Jadi tindakan persepuluhan ini menunjukkan saudara taat, saudara percaya kepada Tuhan sebagai pemelihara hidup saudara. Amin. Saudara percaya kepada firman-Nya. Amin, saudara. Amin. Coba kita lihat lagi ayat 21. Dapat? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman harus bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Tunjukkan kepada Tuhan, saudara percaya pada Dia melalui tindakan saudara. Bukan hanya melalui ucapan. Kalau soal percaya, Alkitab mengatakan setan pun percaya. Haleluya, saudaraku. Jadi waktu saudara memberi persepuluhan, itu tindakan iman, menunjukkan saudara percaya kepada Tuhan. Tapi Pak, bukankah saya misalnya, kita di dalam Kristus, waktu menerima percaya Yesus, sudah diberkati di dalam Kristus? Ada pula ayatnya itu, amin saudara. Macam mana mengatakan itu? Efesus 1 ayat 3, coba buka dulu. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam. Jadi saudara di dalam Kristus sudah menerima segala berkat rohani. Itu masih di dalam alam roh. Saudara mengerti, saudaraku? Saudara sudah diberkati, saudara sudah menerima semua itu. Oleh kasih karunia, amin, saudara sudah menerima semuanya itu di dalam Kristus. Sama seperti kesembuhan saudaraku. Begitu saudara percaya Yesus, saudara sudah menerima kuasa kesembuhan di dalam saudara. Amin. Lalu pertanyaannya, apakah semua orang disembuhkan? Banyak anak Tuhan mati karena penyakit. Haleluya. Oleh kasih karunia, amin saudaraku,
Amin. melalui iman kepada Kristus, itu sudah diberikan kepada saudara. Amen. Tapi untuk mengeluarkan kuasa kesembuhan tadi, perlu iman. Tuhan sudah memberkati saudara dengan kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Amin. Amen. Tapi di mana itu? Di dalam roh saudara. Dan perlu iman untuk melepaskan itu. Coba kita lihat Efesus 2:8. Sebab karena kasih karunia di kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Melalui kasih karunia saudara sudah diberkati. Haleluya saudaraku. Tapi untuk melepaskan apa yang sudah diberikan melalui kasih karunia, itu perlu iman. Disitulah gunanya saudara memberi persepuluhan. Karena persepuluhan diberikan melalui Iman. Haleluya. Tapi Pak, saya walaupun tidak memberi persepuluhan, saya sudah diberkati. Saya percaya kalau saudara memberi persepuluhan, mempraktekkan iman saudara, saudara akan jauh lebih diberkati. Amin. Amin saudara. Amin. Karena waktu saudara tidak memberi persepuluhan, saudara hanya melakukan dengan kekuatan saudara. Banyak kok orang kaya tanpa memberi persepuluhan. Tapi dia melakukan yang kekuatannya sendiri. Haleluya saudara. Pertama, persepuluhan kita lakukan karena ketaatan. Amin. Iman, untuk menunjukkan iman kita. Yang kedua, kita memberikan persepuluhan karena apa? Menghormati Tuhan. Amsal 3. Amsal 3 dari ayat 5. Nanti saya akan sampaikan saudaraku wahyu yang luar biasa mengenai persepuluhan ini. Amin. Amsal pasal 3. Saya rasa saudara sering dengar ayat ini. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena begini saudaraku, kita sering bersandar kepada pengertian kita. Firman Tuhan bilang begini, kita buat begini. Itu namanya bersandar pada pengertian kita. Amin. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah kau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan. Lalu ayat ini semua konteksnya berbicara mengenai apa? Keuangan. Ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Kata muliakan di sini saudaraku, terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan honor. Hormati. Hormatilah Tuhan dengan hartamu. Jadi waktu saudara memberikan persepuluhan saudara, persembahan saudara, saudara sedang menghormati Tuhan. Dengan harta saudara. Saudara sedang mempermuliakan Tuhan dengan harta saudara. Amin saudara. Amin. Tuhan, ini aku kasih persepuluhanku. Karena apa? Pertama, aku percaya. Aku taat kepadamu. Amin. Yang kedua, karena apa? Saya menghormati engkau. Saya menghargai engkau. Saya memuliakan engkau melalui hartaku ini. Saudaraku, banyak pengajaran mengenai persepuluhan di luar sana. Ada yang pro, ada yang kontra. Amin. Tapi siapa yang mau saudara dengar sekarang ini? Di sini saya gembala saudara. Haleluya saudaraku. Jadi muliakan Tuhan, hormati Tuhan dengan harta kita. Amin.
Sama seperti kita menghormati hari Sabat, saudaraku. Apa katanya? Hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara menghormati hari Minggu, saudara kebaktian. Amin. Saudara menghormati Tuhan. Saudara mengabaikan yang lain untuk datang ke rumah Tuhan. Saudara membuat Tuhan yang pertama. Begitu juga waktu memberi persepuluhan. Saudara banyak kebutuhan yang lain, saudaraku. Mungkin banyak pertimbangan yang lain. Haleluya, saudara. Tapi saudara mendahulukan Tuhan. Belajar mempercayai Tuhan. Amin. Karena setiap kali saudara memberikan persepuluhan, iman saudara, ini iman loh, saudaraku. Praktek iman. Macam ada sesuatu yang terlepas dari badan ini, kan begitu. Tapi disitulah saudara melatih iman saudara. Haleluya, saudara. Haleluya. Saya percaya di bawah perjanjian baru kasih karunia, saudara seharusnya memberikan lebih dari 10%. Halo? Karena motivasi di dalam perjanjian lama ketakutan, kutuk. Dalam perjanjian baru saudara mengasihi Tuhan, amin. Karena saudara begitu dikasih. Kok ada beberapa nggak nampak? Nah, kalau ada yang gendong-gendong bayi suruh duduk aja, saudaraku. Saya nanti saudara datang ke sini nggak dapat apa-apa. Haleluya. Dan waktu saudara habis, uang saudara habis, saudara nggak pulang nggak bawa apa-apa, untuk apa? Lalu nanti saudaraku bertahun-tahun kayak gitu terus hidup kita, kan saya. Amin. Sayang lah. Dikatakan ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin, saudaraku. Amin. Jadi persepuluhan tidak pernah Tuhan hapus, amin. Terus begini, saudaraku, kita memberi ini. Saya percaya satu-satunya motivasi kita diberkati supaya kita bisa memberkati orang lain. Bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Amin. Lihat ya, apa kata firman Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Coba misalnya saudaraku ada di jok kereta saudara uang 100 juta. Saudara kebaktian. Kira-kira di mana hati saudara? Hah? Konsentrasi saudara dengan firman. Sebentar saudara gelisah ya kan? Saudara milih duduk di belakang. Sebentar saudara masih sini ya kereta tadi. Kenapa? Harta saudara di situ. Amin. Amin. Kumpulkan bagimu harta di sorga, di mana ngengat dan karat tidak merusaknya, pencuri tidak merampoknya. Haleluya. Apa maksudnya kumpulkan harta di sorga, saudaraku? Apa di sorga kita perlu uang? Ada apa namanya? Indomaret di sorga? Enggak ada Indomaret di sorga. Saudara nggak perlu uang di sorga. Lalu maksudnya apa? Kumpulkan hartamu di sorga. Saudara memakai uang untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan sorga. Haleluya. Paulus mengatakan jiwa-jiwa itulah nanti sukacitamu, mahkotamu, kemuliaanmu. Amin. Engkau sukacitaku, kata Paulus, mahkotaku, kemuliaanku. Makanya Paulus, saudaraku, dengan segala macam usaha, tenaga, uang, waktu, segala macam diberikannya untuk membangun gereja. Amin. Jadi saudara rindu satu peningkatan supaya apa? Saudara bisa jadi berkat yang lebih besar lagi. Amin. Wilayah saudara diperluas. Haleluya. Tapi Pak, saya nggak perlu semua itu. Saya sudah segini aja Pak. Saya sudah cukup lah ini. Saya sudah bersyukur ini Pak. Udah bisa makan, minum.
Kalau saya katakan kepada saudara, itu sikap yang egois. Tapi firman Tuhan bilang, Pak, asal makanan pakaian cukuplah. Iya. Tapi Paulus, saudaraku, kalau saudara lihat bagaimana dia memberkati gereja. Semua yang padanya dipakainya untuk gereja. Itunya nggak dicontoh, saudara. Amin. Jangan hanya berdoa untuk kepuasan diri sendiri. Ini aku memberikan persepuluhan untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya berkatku semakin melimpah. Banyak yang bisa kulakukan untuk pekerjaan Tuhan. Kita masih ngontrak di sini, saudara. Amin. Kita punya visi beli gereja tanah di pinggir jalan besar. Amin. Amin. Kalau perlu ke tembok keliling, saudara, kita bikin TK, SD segala macam. Ada lapangan olahraganya supaya muda-mudi di situ aja, jangan kemana-mana. Kita bikin lagi, saudara, Giat Mak. Macam Indomaret ya kan? Itu semua pakai apa? Ya pakai uang lah, mana bisa pakai kertas. Haleluya. Jadi percaya saja, saudara. Jadi belajar untuk mempercayai Tuhan melalui memberikan persepuluhan saudara. Amin. Itu menunjukkan saudara percaya sama Tuhan. Melalui tindakan saudara. Jangan tindakan saudara membatalkan iman saudara. Amin. Yang kedua, saudara menghormati Tuhan melalui persepuluhan saudara. Aku muliakan engkau, aku menghormati engkau Tuhan melalui persepuluhan. Melalui uangku. Belajar memberi sepersepuluh. Kalau bisa saudaraku, saudara mulai mempercayai Tuhan lebih tinggi lagi. Tingkatkan pemberian saudara. Ya kan gini, saudaraku, barang siapa menabur sedikit, menuai sedikit. Barang siapa menabur banyak, menuai banyak. Pertama, saudara mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Lalu saudara berpikir, ada orang-orang miskin yang mau kutolong. Ada saya lihat kemarin, saudaraku, di berita gitu, dikatakan ada perempuan Muslim, saudara tahu, dia membangun perumahan untuk jompo, janda, dan duda. Orang-orang yang terabaikan, dia bangun rumah untuk itu. Saya nggak pernah dengar orang Kristen melakukan itu. Selama ini mungkin pikiran kita money oriented, saudaraku, hanya fokusnya pada uang aja. Tapi saya percaya waktu dia melakukan seperti itu, saudaraku, Tuhan membuka lagi jalan-jalan bagi dia. Amin. Semakin banyak terbuka pintu berkat bagi dia. Jangan hanya berpikir untuk diri sendirilah. Saudara di pekerjaan saudara, kenapa saudara nggak berpikir jadi bos nanti saudara suatu saat? Haleluya. Saya bisa jadi bos suatu saat. Saudara pelajari, saudara sungguh-sungguh. Pertemukan aku dengan orang yang tepat, Tuhan. Mungkin ada orang ngajak saudara join. Sistem bagi hasil. Halo. Tapi saudara harus bisa dipercaya. Saudaraku, saudara harus bisa dipercaya. Yang kedua, saudaraku, ini ya, nanti akan kembali lagi saya bahas mengenai persepuluhan. Kalau saudara punya hutang, bayar hutang saudara. Amin. Karena begini, kalau saudara tidak membayar hutang, saudara menutup pintu berkat bagi saudara. Kenapa? Orang tidak akan mempercayai saudara lagi. Kalau saudara bisa dipercaya, saudara bisa buka usaha tanpa modal pun. Mengerti saudara? Semua butuh modal kepercayaan. Tapi apa kata peribahasa manusia itu ada, saudaraku? Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Amin.
Jadi di situ saudaraku kita belajar supaya kita bisa dipercaya. Kalau misalnya ada hutang kita saudaraku, saya pernah begitu. Waktu kami di sini saudaraku, waktu mulai pelayanan ini kami berhutang sama jemaat kami di Jambi dulu. Amin. Dia kerja di saudaraku sebagai guru. Ada koperasinya, bunganya murah 1% per bulan. Jadi kami pinjam 15 juta. Haleluya. Jadi dicicil lah setiap bulan sekitar 1 juta berapa lah itu saudara. Kok berani dia memberikan? Karena selama ini kami saudaraku asal pinjam selalu bayar tepat waktu. Amin. Setelah kami tidak di sana pun dia masih tetap mempercayai kami. Saudara bayangkan nggak di tempat di kota lagi yang sama saudara. Lalu terjadilah situasi saudaraku di mana kami nggak bisa membayar. Amin. Nggak kami diamkan aja, kami nego ulang. Tolong Bu kasih tahu sama pihak sekolah, pihak koperasi, kalau bisa pembayarannya dikurangi jadi setengah dari pembayaran normal. Haleluya. Kami tetap punya niat baik untuk membayar. Lalu saudaraku dipertimbangkan segala macam, oke bisa. Kami lunasi. Amin. Karena apa? Satu, saudaraku kami ini hamba Tuhan. Saudara pun hamba Tuhan loh. Amin. Haleluya. Coba goyang kanan kirinya dulu. Kamu hamba Tuhan. Amin. Biar orang percaya sama kita saudara. Hutang harus dibayar. Punya sikap hati yang benar. Coba goyang kanan kirinya. Punya sikap hati yang benar. Iya. Asal saudara kepengen membayar hutang, Tuhan akan buka jalan. Tuhan, aku ingin Tuhan supaya aku tidak mau jadi batu sandungan. Ini namamu dipertaruhkan. Buka jalan. Aku mau bayar hutang-hutang. Saudara mengerti ini? Lalu saudaraku berikutnya, saudara hidup hemat. Jangan boros. Amin. Kalau saudara bisa beli baju Monja, ya Monja aja lah, kenapa rupanya. Banyak Monja bagus kok. 10.000 udah bergaya saudara. Amin. Timbang saudara belanja di Medan apa namanya? Medan Trio atau Medan Mall? Medan Mall. 2 juta cuma dapat 5 baju. Saudara belanja 2 juta, dapat cuma 5 baju. Saudara beli 2 juta, beli di Monja, saudara udah bisa buka bal. Amin saudara tuh. Saudara bisa jualan udah. Gonta ganti baju saudara. Amin. Hidup hemat. Kalau cuma bisa makan tahu tempe, makan tahu tempe. Makan pakai ikan teri. Amin. Pakai sayur putih itu, serak. Atau sayur kol, serak. Ditumis, tak enak itu saudara. Jangan paksakan. Mesti tiap hari makan BPK. Tetor saudara, itu tensi saudara naik pula lagi. Berobat lagi, habis uang saudara. Amin. Saudara datang ke gereja, berpakaian sederhana aja lah. Kalau nggak ada emasku nanti Pak, apa kata orang? Saudara gak ikut dari apa kata orang? Amin saudaraku. Jangan biasakan diatur oleh apa kata orang. Bahaya saudara itu. Hancur hidup saudara. Amin. Apapun kau bilang, aku yang tahu hidupku. Tapi sambil saudara percaya ada peningkatan. Sekali-sekali nggak apa-apa saudara makan enak, beli daging itu saudaraku. Amin. Manjakan juga diri saudara sekali-sekali. Jangan berkali-kali. Utang di mana-mana nanti saudara. Mengerti ini? Oke, kita lihat dari
Kejadian 14. Kejadian 14 dari 18. Apa? Ini yang saya bilang tadi saudaraku, bahwasanya Abraham memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Roti dan anggur itu melambangkan apa itu? Perjamuan kudus. Haleluya. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Abraham sudah memberikan persepuluhannya jauh sebelum hukum Taurat ada. Haleluya. Oke, kita lanjut ke Ibrani pasal 7. Dari ayat 1. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan iman Allah yang maha tinggi. Dia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Perhatikan ya, saya percaya Melkisedek ini sebenarnya adalah Yesus sendiri. Haleluya saudaraku. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dia menjadi imam Allah sampai selama-lamanya. Halo. Ayat 4. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Jadi saudaraku, waktu Abraham memberikan 1/10 dari penghasilannya, itu menunjukkan bahwasanya Melkisedek itu besar. Amin. Jadi waktu saudara memberikan kepada Tuhan 1/10, saudara menunjukkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar. Ayat 5. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia Oke. Waktu saudara menerima perjamuan kudus, saudara memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Waktu saudara memberikan persepuluhan, saudara memberitakan bahwasanya Tuhan itu hidup. Halo. Kan dikatakan di sini ayat 8, dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Jadi persepuluhan itu sebagai deklarasi bahwasanya Tuhan itu hidup. Dan karena dia hidup, amin saudaraku, dia bisa mengubahkan kehidupan saudara. Kehidupan saudara yang diberkati itu menunjukkan bahwasanya Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Amin. Jadi memberikan persepuluhan itu sebagai deklarasi bahwasanya Tuhan itu hidup. Dia mampu mengubahkan hidup saudara. Haleluya saudara. Hidup saudara berubah, hidup saudara yang diberkati, itu sebagai deklarasi Tuhan itu hidup. Kalau perjamuan kudus sebagai deklarasi bahwasanya memberitakan kematian Tuhan. Persepuluhan memberitakan bahwasanya dia hidup. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Yesus.
9. Saudara akan terkejut ini. Siap-siap terkejut? Coba goyang kanan kirinya. Siap-siap terkejut? Oke. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Perhatikan ya. Ini luar biasa. Waktu Abraham memberi persepuluhan, amin, suku Lewi belum ada. Haleluya saudara. Karena suku Lewi saudaraku 430 tahun kemudian baru ada. Tapi suku Lewi sudah ada di dalam tubuh Abraham. Jadi waktu Abraham memberi persepuluhan, suku Lewi pun dianggap sudah memberi persepuluhan. Lihat, saudara memberi persepuluhan, anak yang di dalam saudara ini yang belum ada pun sudah dianggap memberi persepuluhan. Haleluya. Oh, sedikit kali tepuk tangan. Karena apa katanya? Bahwa dengan perantaran Abraham, perhatikan ya, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Jadi anak-anak saudara pun yang masih di dalam saudara ini semuanya, keturunan saudara, amin. Amin. Cucu-cucu saudara berikutnya pun diperhitungkan sudah memberi persepuluhan ketika saudara memberi persepuluhan. Amin. Haleluya. Makanya saudara heran orang Yahudi begitu diberkati. Halo? Saudara tahu penguasa ekonomi dunia siapa? Orang Yahudi. Orang-orang terkaya dunia Yahudi. Penemu-penemu dunia keturunan Yahudi. Itu yang penemu Facebook, orang Yahudi. Penemu Google, Yahudi. Siapa lagi? Orang terkaya dunia dulu siapa namanya itu? Bill Gates, keturunan Yahudi. Kenapa? Karena mereka menerima berkat persepuluhan itu. Amin, saudaraku. Jadi jangan saudara remehkan berkat dari memberi persepuluhan. Saya percaya dalam perjanjian baru kasih karunia kita memberi lebih dari 10%. Belajar untuk meningkatkan iman saudara. Percaya sama Tuhan. Amin. Amin. Tapi ini saudaraku, memberi persepuluhan ini enggak untuk semua orang sebenarnya. Bagi saudara yang mau mengalami peningkatan dalam hidup saudara. Bagi saudara yang mau menjadi berkat yang lebih besar lagi. Amin. Amin. Kalau mungkin saudara yang puas dengan keadaan saudara, mungkin ini bukan untuk saudara. Gak apa-apa, gak ada kutuk saudaraku, saudara tidak melakukan. Haleluya. Jangan merasa tertuduh. Tuhan gak suka kalau saudara memberi karena terpaksa. 2 Korintus 9 yang terakhir. Dua Korintus 9:6. Camkanlah ini, dapat? 2 Korintus 9:6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin saudara. Amin. Jadi tujuan saudara diberkati, saudara bisa mencukupi segala keperluan saudara. Amin. Dan karena berlimpahnya, saudara bisa melakukan banyak kebajikan, termasuk menolong orang miskin, orang kekurangan saudara. Amin. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan
ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk. Jadi kalau saudara mau menabur, Tuhan akan sediakan benihnya untuk saudara. Amin. Haleluya. Tuhan, aku mau menabur, aku mau memberkati, berikan benihnya supaya bisa kutabur. Amin. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi waktu saudara diberi benih, saudara tabur, saudara panen, dari hasil panen saudara, saudara bisa menabur lebih banyak lagi. Haleluya. Jadi kalau selama ini saudara memberikan persepuluhan persembahan saudara hanya karena kewajiban, ubah sikap saudara. Amin. Lakukan saudara, sedikit saudara memberi, kalau persepuluhan ini kumpul-kumpul mungkin udah bisa beli mobil setahun. Jadi kasih lagi ke gereja, itu bukan sikap yang benar saudara. Amin. Kalau kupakai tadi ini ya, mungkin dah lumayan tadi ini. Jangan, sikap saudara memberi dengan sukacita. Jangan dengan paksaan. Amin. Saudara bawa persembahan ke rumah Tuhan, saudara bersorak-sorai. Amin. Saudara menghormati Tuhan, saudara patuh kepada Tuhan, saudara mengasihi Dia. Dengan bersorak-sorai datang ke rumah Tuhan, dengan bergembira, bahwasanya berkat Tuhan akan bermanifestasi dalam hidup saudara. Saudara sedang melepaskan iman saudara bekerja. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambah hidup. Haleluya. Kadang saudaraku, berkat Tuhan itu pun bukan hanya selalu diukur melalui uang kok. Nah, saudara sehat. Amin. Kami nggak pernah masuk rumah sakit. Kalau saya saudaraku ya, kalau saya bilang sakit, saya lawan, saya patahkan, tidak minum obat saya. Mau mencret, mau flu, mau apapun, saya usir, saya tengking. Haleluya saudara. Kadang anak-anak saya mungkin belum tahu dia beriman, itu pun kami ajari. Itu pun saudaraku, kalau sakit yang paling minum obat beli 4.000 aja udah sembuh. Gak pernah ada yang sampai infus masuk rumah sakit. Saya katakan ini demi kemurahan Tuhan. Haleluya saudara. Berkat Tuhan itu. Cemana kalau banyak uang saudara, sikit-sikit saudara harus opname. Hah? Sebentar masuk opname sebentar. Bisa saudara nikmati hidup itu? Tidak. Saudaraku, bisa makan itu berkat luar biasa. Amin. Hah? Saudara, asal korek sedikit tidur. Itu berkat luar biasa. Banyak orang saudaraku, tempat tidurnya King's Queen. Berapa juta? 40 juta, 50 juta. Sepanjang malam terjaga terus, nggak bisa tidur. Saudara tikar aja dibikin saudaraku, gorek saudara. Udah, saudara langsung di pangkuan Bapak. Haleluya. Susah bangunkan saudara. Kalau saudara makan pun pakai kecap ikan teri saudaraku, sudah lahap saudara makan. Itu berkat loh. Amin. Pernah saudaraku diceritakan, ada seorang kaya baru pulang dari rumah sakit, naik mobil mewahnya dia. Lalu berhenti di satu simpang. Dilihatnya di pinggir jalan ada saudaraku, orang yang baru bekerja gitu, tukang bangunan, makan pinggir jalan itu. Wah, apalagi kuli saudaraku ya, porsi kuli, porsi tukang. Di YouTube itu kan ada saudara ya. Mana apa? Mana? Luar biasa, nangis dia lihat itu saudara. Aku banyak uangku, tapi nggak bisa menikmati macam dia. Paling bisa makan talas. Kenapa? Diabetes tinggi. Makan daging nanti sedikit darah tinggi. Kolesterol.
Saya pernah ditanya, kau tinggi nggak darah tinggimu? Ada darah tinggimu? Nggak ada, saya bilang. Saya lah manusia paling sehat, saya bilang. Pernah saudaraku, saya diukur tensi saya. Saudara tahu kan ada di pajak-pajak kadang keliling-keliling itu, buat pengukur tensi itu. Nah, waktu kami masih di Jambi, diukurlah tensi saya. Oke lah, ukur, sekali ukur 2.000. Hebat juga nih cari duit, saya pikir. Diukurlah saudaraku, cop, 145. Salah. Wah, agak tinggi tensi bapak ini, nggak pening bapak. Pengukur tensi kau yang salah itu, saya bilang. Rusak itu, saya bilang. Saya sehat, saya sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Jadi ragu dia, saudara. Awalnya yakin kali dia bilang saya sakit. Saya bilang begitu, betul juga. Rusak alat ini begitu. Amin. Syukuri semua berkat saudara. Anak-anak saudara sehat. Anak-anak saudara tidak terlibat pergaulan bebas, tidak kena narkoba, itu berkat. Haleluya. Ada orang kaya raya saudaraku, suami nggak tahu di mana, istri nggak tahu di mana, anak-anak nggak tahu di mana. Nggak semua kita ukur dengan uang, tapi saya percaya itu pun dikasih Tuhan kok. Sepanjang niat hati kita memang mau menjadi berkat. Haleluya. Sore berkati sejauh ini. Amin. Mulai praktek. Tunjukkan iman saudara melalui perbuatan-perbuatan saudara. Biarkan iman saudara bekerja sama dengan perbuatan. Supaya iman itu menjadi sempurna. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.